Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ustadz Sigi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 1. Sebelum kami mulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Komala Sari. Saya selaku moderator dan pemateri ketiga. Dan selanjutnya ada Uti Reka Auli Anjani selaku pemateri kedua. Dan selanjutnya ada Ukhti Maulidia selaku pemateri pertama. Baik teman-teman semua, langsung saja kita ke pemateri pertama, yakni tentang penulisan cerpen. Kepada Ukhti Maulidia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Maulidia Putri Amalia sebagai pemateri pertama ingin membahas tentang pengertian cerpen. Cerita pendek atau sering disebut dengan cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek juga cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, seperti novel. Sebab cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insting secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya juga bisa dalam berbagai jenis. Cerita pendek ini berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat, yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Kemudian juga dengan munculnya novel yang realistis, cerita pendek berkembang sebagai sebuah miniatur seperti cerita-cerita karya Hoffman dan Anton Chekhov. Kemudian sejarah cerpen. Cerita pendek bermula pada tradisi penceritaan lisan yang menghasilkan kisah-kisah terkenal seperti Iliad dan Odyssey karya Homer. Kisah-kisah tersebut disampaikan dalam bentuk puisi yang berirama. Bagian-bagian singkatnya dari kisah-kisah tersebut dipusatkan pada naratif-naratif individu yang disampaikan pada satu kesempatan pendek. Keseluruhan kisahnya baru bisa terlihat apabila keseluruhan bagian cerita tersebut telah disampaikan. Konon, cerpen ini dianggap oleh sejarawan Yunani Herodotus sebagai hasil temuan seorang budak Yunani yang bernama Aesop pada abad ke-6. Kemudian fabel dalam Khazanah Sastra Indonesia seringkali diartikan sebagai cerita tentang binatang sebagai pemeran tokoh utama. Cerita fabel ini juga sangat populer seperti kisah si kancil dan lainnya. Selanjutnya juga jenis cerita ini berkembang meliputi sage, myth, dan legenda. Sage merupakan cerita kepahlawanan seperti Jogodolok. Kemudian myth atau mitos itu lebih mengarah pada cerita yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat seperti Nyi Roro Kidul. Sedangkan legenda itu mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat, contohnya Banyuwangi. Kemudian bentuk kuno lainnya dari cerita pendek ini yaitu anekdot, terkenal pada masa kerajaan Romawi. Anekdot ini berfungsi sebagai permisalan, sebuah cerita realistis yang singkatnya yang mencakup satu pesan ataupun tujuan. Kemudian anekdot Romawi ini dikumpulkan ataupun bertahan dikumpulkan pada abad ke-13 ataupun 14.
Kemudian di Eropa juga terjadinya cerita-cerita tertulis pada awal abad ke-14, terutama sekali dengan terbitnya karya Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, dan karya Giovanni Boccaccio, Desameron. Kemudian kedua buku ini disusun dari cerita-cerita pendek yang terpisah, yang ditempatkan dalam cerita naratif yang lebih besar. Jadi kedua buku ini digabungkan menjadi satu. Kemudian pada pertengahan abad ke-17 di Perancis terjadi perkembangan novel pendek yang diperhalus oleh pengarang-pengarang seperti Madame de Lafayette pada tahun 1690-an. Dongeng-dongeng tradisional mulai diterbitkan pada karya Charles Perrault. Kemudian pada abad ke-18 juga timbullah pengaruh yang hebat terhadap cerita-cerita pendek Eropa, yaitu karyanya Voltaire, Diderot, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Ukti Reka. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri khas cerita pendek dan jenis-jenis cerita pendek. Sebenarnya, cerita pendek termasuk cerita yang kurang kompleks atau kurang lengkap, karena ceritanya hanya memiliki satu alur dan pemain perannya tidak begitu banyak. Biasanya juga, cerpen hanya memusatkan pada satu kejadian, satu plot, setting tunggal, dan cakupan waktunya singkat. Dalam buku Prinsip-Prinsip Dasar Sastra, ada beberapa ciri khas cerita pendek, diantaranya adalah A. Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat, padu, dan intensif. B. Unsur-unsur cerita pendek adalah adegan, tokoh, dan gerak. C. Bahasa cerita pendek haruslah tajam, sugestif, dan menarik perhatian. D. Cerita pendek harus mengandung interpretasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. E. Sebuah cerita pendek harus menimbulkan satu efek dalam pikiran pembaca. F. Cerita pendek harus menimbulkan perasaan pada pembaca bahwa jalan ceritalah yang pertama menarik perasaan dan baru kemudian menarik pikiran. G. Cerita pendek mengandung detail-detail dan insiden-insiden yang dipilih dengan sengaja dan yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran pembaca. H. Dalam cerita pendek, sebuah insiden yang terutama menguasai jalan cerita. I. Cerita pendek harus mempunyai seorang pelaku utama. J. Cerita pendek harus memiliki satu efek atau kesan yang menarik. K. Cerita pendek bergantung pada satu situasi. L. Cerita pendek memberikan impresi tunggal. M. Cerita pendek memberi suatu kebulatan efek. N. Cerita pendek menyajikan satu emosi. Dan yang terakhir adalah O. Jumlah kata-katanya terdapat dalam cerita pendek biasanya di bawah 10.000 kata. Tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Kira-kira 33 halaman kuarto spasi rangkap. Selanjutnya adalah jenis-jenis cerita pendek. Cerita pendek terbagi menjadi dua jenis. Dilihat dari sudut pandangnya. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah kata.
Berdasarkan jumlah kata yang dikandung cerita pendek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah cerpen yang pendek atau short story. Cerita pendek yang pada umumnya berjumlah kurang dari 5.000 kata, maksimum 5.000 kata atau sekitar 16 halaman kuarto spasi rangkap, yang kemungkinan dapat dibaca dalam waktu 1/4 jam. Dan yang kedua adalah cerpen yang panjang atau long short story, yaitu cerita pendek yang jumlah katanya antara 5.000 sampai 10.000 kata. Kira-kira 33 halaman kuarto spasi rangkap yang dapat dibaca kemungkinan setengah jam. Jenis yang kedua berdasarkan nilai sastra. Yang dimaksud dari nilai sastra ini adalah norma-norma tuntutan seni sastra yang terpenuhi oleh cerita pendek. Selain itu, ada juga cerpen yang tidak memenuhi sastra, biasanya hanya untuk menghibur pembacanya saja. Pembagian tersebut masing-masing disebut dengan istilah cerpen sastra dan cerpen hiburan. Sebenarnya cukup sulit membuat batasan atau menyebutkan perbedaan dari kedua jenis cerpen ini, karena ada kemungkinan dalam cerpen sastra mengandung hiburan dan cerpen hiburan mengandung sastra. Jadi, bisa saja untuk kita dapat membedakan antara cerpen sastra dengan cerpen hiburan, yaitu dengan dilihat dari buku atau majalah tertentu yang memuatnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ukti Komalasari. Terima kasih kepada Ukti Reka. Baik, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yakni tentang struktur cerpen. Ya, jadi ada beberapa yang harus kita ketahui dalam struktur cerpen ini, diantaranya adalah tentang abstrak. Ya. Jadi abstrak ini ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan kita kembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Dan yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini juga berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Dan yang ketiga teman-teman, yaitu berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Dan selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik yang terjadi. Dan selanjutnya ada resolusi. Nah, resolusi pada bagian ini mengarang mulai mengungkapkan solusi yang di dalam tokoh. Dan ada koda. Selanjutnya ada koda. Pada bagian koda tersebut, nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur cerpen. Nah, teman-teman semua, unsur-unsur cerpen ini dibagi menjadi beberapa, diantaranya ada unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen ini adalah karya sastra dapat dilakukan dengan menganalisis unsur-unsur dalam intrinsik. Nah, unsur-unsur dalam sebuah cerpen memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di antara unsur intrinsik cerpen ini ada beberapa unsurnya juga, diantaranya ada tema. Nah, tema dapat diperoleh setelah kita membaca secara menyeluruh, ya, membaca secara menyeluruh isi cerita tersebut. Selanjutnya ada jalan cerita dan alur. Jadi teman-teman, ketika kita membuat novel, kan itu mustahil ya kalau nggak ada cerita dan alur. Dan ini suatu hal yang memang harus ada gitu dalam sebuah cerpen atau cerita yang lainnya. Dan selanjutnya adalah tokoh dan perwatakan. Nah, cara tokoh dalam menghadapi masalah maupun kejadian yang tentunya berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan perbedaan latar belakang. Nah, dalam tokoh dan perwatakan juga bisa kita lihat dari apa yang diperbuat oleh para tokoh. Yang kedua, melalui ucapan-ucapan tokoh. Yang ketiga, melalui penggambaran tokoh. Yang keempat, melalui pikiran-pikirannya. Dan yang kelima, melalui penerangan langsung. Nah,
Selanjutnya adalah latar atau setting. Nah, latar atau setting ini merupakan salah satu bagian cerpen yang dianggap penting sebagai penggerak cerita. Nah, dan selanjutnya ada sudut pandang point of view. Nah, sudut pandang point of view ini berkaitan dengan siapakah yang menceritakan kisah dalam cerpen. Ya, jadi cara yang dipilih oleh pengarang akan menentukan sekali gaya dan corak cerita. Nah, daripada sudut point of view ini ada beberapa yang harus kita pahami, yaitu ada objective point of view. Dalam teknik ini pengarang hanya menceritakan apa yang terjadi seperti melihat film dan televisi. Selanjutnya ada omniscient of view. Nah, dalam teknik ini pengarang bertindak sebagai pencipta segalanya. Ia tahu segalanya, ia bisa menciptakan apa saja yang ia perlukan untuk melengkapi ceritanya sehingga mencapai efek yang diinginkan. Selanjutnya ada point of view orang pertama. Nah, teknik ini lebih populer teman-teman, dikenal di Indonesia. Teknik ini dikenal pula dengan teknik sudut pandang aku. Selanjutnya ada point of view orang ketiga. Teknik ini bisa digunakan dalam penuturan pengalaman seorang sebagai pihak ketiga. Jadi pengarang hanya menitipkan pemikirannya dalam tokoh orang ketiga. Selanjutnya ada gaya. Dan gaya berkaitan dengan cara khas pengarang dalam mengungkapkan ekspresi berceritanya dalam cerpen yang ia tulis. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat ini adalah bagian akhir yang merupakan pesan dari cerita yang dibaca. Dan dalam amanat ini begitu. Dan selanjutnya adalah unsur ekstrinsik cerpen. Nah, unsur ini merupakan yang membentuk cerpen dari luar. Kalau intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik ini dari luar. Dan di dalamnya ada terdapat beberapa, ya, ini ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang pengarang, ada biografi, kondisi psikologis, aliran sastra, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Cerita pendek atau sering disebut dengan cerpen adalah salah satu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novel, karena singkatnya. Cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insting secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.